rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah. Sebelum kita minta juga membacakan doa syifa juga ya. Untuk ayahanda kita, untuk ibunda Masturah binti Muhammad Ali. Allah Subhanahu wa taala beri beliau kuat insyaallah dan beri sehat wal afiat. Allah syfiha syifaan ajilan tam syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Juga kepada ayah Bakhtiar Afandi bin Umar. Allahumma subhanallah, Allahumma ya Allah, Allah yuqawwi insyaallah wa yarzuqhu sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yutawwil umrahuma fi khair wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita ucapkan tahniah dan kita doakan juga supaya sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah ya, terus bahagia sampai antil jannah, untuk sampai syurga atas hari jadi perkahwinan ustadz dan ustadzah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi anniversary ini Bebe, insyaallah kasih sehat wal afiat. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kita telah membaca satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis qudsi, yang mana menunjukkan pentingnya kita untuk berakhlak, akhlak kepada siapapun, dan yang lebih penting adalah akhlak kepada para wali-wali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Disebutkan di sini wa'lam, ketahuilah, anna man ahana li waliyan au akhafahu faqad barazani. Ketahuilah bahwasanya orang yang mengganggu para wali Allah, orang-orang yang saleh ya, maka atau membuat dia takut, faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menantang Allah, mencabar Allah, mengajak Allah untuk berperang ya. Sebagaimana Allah tidak pernah mengumumkan peperangan dengan seseorang kecuali dua kali, untuk pemakan riba dan kedua orang yang mengganggu para wali Allah. Dua ini saja diumumkan peperangan. Siapa yang akan menang perang dengan Allah? Nggak ada satupun. Jadi kepada para aulia, para orang-orang yang saleh, kita kena beradab dan berakhlak. Siapa ini para aulia, para orang-orang yang saleh? Kan kita nggak tahu. Ini sir, rahasia Allah yang Allah letakkan kepada semua mukmin. Jadi kita pun boleh untuk menjadi wali Allah. Dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang enggak ada rasa takutnya yaumul kiamah nanti, dan mereka tidak akan bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang ketika bermaksiat dia kembali memohon kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan para wali itu yang bersih, enggak ada dosa sama sekali, bukan macam itu, tapi orang yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga akhlak kita kepada siapapun juga. Akhlak kepada Tuhan kita,
akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada sesama manusia. Kita duduknya di maulid seperti ini adalah untuk kita mempelajari akhlak Rasulullah SAW. Dari awal yang sampai akhir yang kita baca tadi adalah tentang apa? Tentang sirah, tentang sirahnya Rasulullah. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad, itu yang kita baca. Ketika qasidah yang dibaca tadi, apa isinya? Nggak ada isi tentang berbuat tak baik pun. Semuanya adalah puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasulullah. Semuanya adalah ibadah, semua adalah berdoa. Ini hal-hal yang bagus yang mengajarkan kita untuk berakhlak. Ya, jadi penting bagi kita untuk menjaga akhlak kita. Iyyaka antakuna ladaika din walaysa ladaika akhlak. Hati-hati, agama adalah antara kita dan Allah dan Tuhan kita. Tetapi akhlak adalah penting untuk antara kita dan sesama manusia. Orang yang dilihat kepada kita adalah akhlak kita, bukan agama kita. Bukan orang suka dengan kita karena banyaknya sholat kita, karena banyaknya puasa kita. Bukan. Orang gak lihat, gak penting bagi mereka sebanyak apa ibadah kita. Tapi yang orang suka dengan kita adalah keindahan akhlak kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai agama tapi tidak mempunyai akhlak. Berapa banyak orang yang agamanya bagus, ibadahnya bagus, taatnya sama Tuhannya bagus, tapi akhlaknya buruk, maka dia akan jauh dari manusia dan dia juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan kita mempunyai akhlak yang bagus tapi kita tidak mempunyai agama. Nah, ini juga enggak baik, karena di depan manusia mungkin kita terlihat bagus, terlihat baik, kita disayang, dicintai sama manusia, akan tetapi kita mal'un inda ahlis sama. Kita mal'un di hadapan Allah, kita tercela di hadapan para malaikat, para aulia salihin, ya, di hadapan Allah kita akan tercela. Jangan. Jadi kita enggak mau mempunyai akhlak yang baik tapi agamanya buruk. Begitu juga kita enggak mau mempunyai jadi orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya enggak baik. Karena Nabi SAW diutus ke muka bumi, inti yang paling pertama, yang paling penting adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus, innama, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Ya. Ketika Nabi SAW diutus di muka bumi, beliau diutus di negeri Arab yang keadaan akhlaknya begitu buruk, begitu bejat, ya, sampai menghalalkan perzinaan, kemudian membunuh anak perempuan dan yang lain. Tapi Nabi SAW diutus dengan akhlak yang begitu indah, maka orang masuk Islam, orang banyak yang berbondong-bondong mereka masuk Islam, bukan melihat ibadahnya Rasulullah, bukan melihat puasanya Rasulullah, bukan karena sholatnya Rasulullah, tapi yang dilihat, ya, mereka semua tertarik adalah karena akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terpenting adalah kita menjadikan akhlak kita adalah akhlak yang terbaik, mengikut akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kita ambil akhlak ini dari agama, bukan kita mengambil akhlak dari adat, dari fulan. Boleh kita mengambil akhlak dari adat selama tidak bertentangan dengan agama. Ya, tapi akhlak yang terbaik kita adalah mengambil akhlak itu dari agama Islam. Jadi di antara akhlak yang paling baik adalah ar-rahmah, kasih sayang, lemah lembut.
kepada semua insan. Orang yang saling menyayangi maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Orang yang saling menyayangi maka Allah akan sayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, siapapun, manusia, ya bahkan hewan pun nggak boleh kita sakiti. Ya, hati-hati, iyyaka antadlimu ahadan. Jangan sampai kita mendolimi walau biqadar sekecil biji sawi, sekecil syairah, sekecil tepung gandum, atau sekecil apapun. Jangan sampai kita mendolimi seseorang. Apa sebab? Karena la tahsabanallah ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka Allah tidak mengetahui, Allah ghafil terhadap apa-apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Akan tetapi Allah tunda nanti. Tidak akan pernah orang yang berbuat zalim itu lepas, pasti akan mendapatkan balasannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu bersikap, seperti itulah kamu akan dibalas, akan disikapi juga. Maka sekecil apapun yang kita berikan, Ustadz Abdul Qadir tadi bilang, saklok in khairan fa khairun. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat enggak baik, maka yang akan kita panen adalah juga hal-hal yang tidak baik. Jadi terkadang kita berbuat zalim, tapi kita tidak terus mendapatkan balasannya, akan tetapi ditunda. La tahsabanallah ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Akan tetapi Allah tunda sampai nanti, ya mungkin di dunia dia nggak dapat balasannya, akan tetapi dia tidak akan pernah lepas dengan balasan yaumul qiyamah nanti. Ketika kita berbuat salah terhadap diri kita, terhadap kita terkadang kurang ibadah kita, ketaatan kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah akan maafkan kita. Kalau kita berbuat dosa, kita datang, kita minta maaf, kita beristighfar, terus Allah segera dalam mengampuni kita. Akan tetapi ketika dosa itu adalah mendolimi seseorang, sekecil apapun itu, maka nanti ketika kita yaumul qiyamah, kita mau bertobat kepada Allah, ya nggak akan Allah bagi, Allah nggak akan mengampuni. Allah akan mengatakan, kamu berbuat salah kepada fulan, selesaikan dulu nih. Kalau orang yang nggak ridho, ya udah, kita akan dituntut sampai bila-bila saja. Kalau kita pernah berhutang sama seseorang, jangan harap kita akan lepas, sampai bila-bila saja kita akan ditagih sampai yaumul qiyamah. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, ya udah, kita kena minta maaf sama orang itu. Jadi jangan sampai kita menyakiti satu manusia pun, akan tetapi kita penuhkan diri kita dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan membantu sesama, dengan mencintai sesama, ya. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat insya Allah untuk kita semua.